Selamat datang kembali di Ngomik Kertas. Ngobrolin pilihan komik berkualitas. Yes. Oke, hari ini kita membahas satu majalah Majalah atau yang komik. atau komik kumpulan ya yang bisa dibilang agak sulit bisa masuk ke Indonesia ya. Mungkin dulu bisa ya, tahun 90-an masih oke lah, masih bisa. Tapi sekarang ini setahu saya agak sulit ya, toko-toko komik yang ada di Indonesia agak takut untuk Ini dari Eropa ya? Ini dari Amerika. Tapi dia base-nya Eropa. Ya, ini majalah hari ini adalah soal majalah heavy metal ya, Heavy metal. yang isinya berkutat di science fiction dan fantasy ya. Tapi kita kasih segmen apa nih namanya nih? Segmen bahas komik Eropa. Wow. Segmen Bakpao. Bahas komik Eropa. Wow. Jadi oke, sedikit napak tilas lah ya, atau sejarah sedikit lah ya. Jadi sebelum ada heavy metal, ini heavy metal keluaran Amerika ya. Yang sebelumnya aslinya adalah majalah dari Prancis ya. Ini ada hubungannya sama grup musik nggak sih? Nggak ada sebenarnya. Nggak ada ya? Nah, cuma namanya seperti ini, majalah musik ya. Ya, ini suka kebalik nih orang. Kalau kita saya pernah ke Singapura gitu ya, kalau nanya majalah ini disangka beli majalah musik gitu loh, padahal bukan gitu ya. Dan ternyata memang tidak dijual di lapak-lapak umum ya. Mungkin kalau di Amerika ada ya. Nah, aslinya sendiri itu adalah komik dari Prancis yang namanya, ini saya bawa kebetulan, Metal Glam, yang artinya dalam bahasa Inggris screaming metal ya, menjerit ya. Nah, pada akhirnya nanti dibeli apa istilahnya ya, license-nya, franchise-nya di Amerika oleh National Lampoon ya. Dan setelah itu ya, sejarah lah ya. Nah, mungkin ini kita singkirkan dulu, kita lebih fokus ke si heavy metal sendiri ya. Jadi sebetulnya ini majalah yang secara garis besar tuh untuk artis-artis atau komikus ataupun seniman yang ingin keluar dari pakem mainstream ya, ingin komik indie gitu ya. Jadi ingin berkarya secara bebas ya. Nah, awalnya itu di Prancis diprakarsai oleh, mungkin ada satu seniman Prancis ya, komikus Prancis namanya Mobius ya, sama temannya Philippe Drouet ya. Karena tadinya mereka juga begitu ya, kerja di satu majalah komik ya, namanya Pilot, tapi akhirnya mereka merasa bosan ya, aduh ngerjain itu terus, akhirnya mereka bikin majalah yang berbeda dari yang lainnya gitu loh. Nah, karena saking populernya, dan ini project idealis gitu, iya betul, idealis. Dan saat itu juga banyak sekali seniman-seniman muda, komikus muda yang wah benar itunya, aduh gue mau komik gue di. Jadi ini isinya nanti kompilasi gitu ya jadi. Betul, kompilasi, jadi seperti antologi. Ya. Ini kalau di Jepang kayak shonen gitu kayak ya. Shonen, betul. Ya. Majalah shonen. Tapi kalau shonen itu kan lebih apa istilahnya? Menyaring kali ya, sebelum dilanjutkan sebelum dialbumkan secara sendiri ya. Tetap ada proses editornya. Kalau ini editornya ya, ini sih lanjut aja gitu. Maupun kalau misalkan di Amerikanya, pada akhirnya kalau sudah selesai ceritanya akan dialbumkan secara terpisah gitu, bentuknya cover per judul gitu ya. Per judul, betul ya. Sesuai mungkin ya, sesuai yang paling populer juga ya. Oke. Mungkin kita lanjut aja ya, langsung aja. Tunggu dulu. Kalau dari cover nih keren banget nih. Ya, ini covernya sebetulnya nih wraparound ya. Apa sih wraparound? Apa tuh? Covernya tuh sampai ke belakang. Wraparound. Inilah ya, nih kalau nggak salah satu. Siapa nih karakternya? Namanya? Saya lupa namanya siapa, tapi ilustrator kalau nggak salah Jim Burns atau siapa, lupa saya lah gitu lah ya. Yang memang di spesialis di fantasy art ya. Tahun 78 ya. Tahun 78. Jadi pertama kali muncul di Amerika itu terbit tahun 77. Ya. Kalau majalah aslinya kalau nggak salah 3 tahun sebelumnya, 74 kalau nggak salah. Ini yang tadi saya kasih lihat. Mungkin kita
lanjut aja ya, ini kita langsung aja ya. Di sini kita lihat ya, ada ya beberapa, ada iklannya lah ya. Di sini beberapa komik dari isu sebelumnya ya, yang sudah dialbumkan ya. Ini salah satu pencetusnya ya, mungkin Arzak ya. Arzak ya, salah satu. Ini udah dialbumin ceritanya. Sudah dialbumkan ya. Ini salah satu karya awal dia setelah lepas dari mainstream ya. Sebelumnya dia mengerjakan komik western lah gitu. Mungkin ada yang populer dengan dia ya, tahu komik Letnan Blueberry ya, pernah dicetak juga di Indonesia tahun lupa ya, 80-an 70-an lah ya. Nah, di sini ada seperti majalah umumnya ya, ada kontennya. Jadi mungkin kita bisa lihat dikit kali ya, siapa aja sih kontributornya di sini ya. Ya mungkin ada yang tahu Charles Vess ya. Charles Vess itu komikus yang pernah bekerja sama Neil Gaiman yang membuat komik Stardust yang difilmkan ya. Dan ada Richard Corben. Ya, Richard Corben juga cukup populer di komikus Amerika. Dia pernah mengerjakan Punisher ya. Dan dia dari edisi pertama di majalah Metal Hurlant yang edisi Prancis itu, sudah dari edisi pertama dia udah menjadi kontributor ya. Dan ada beberapa lain. Nah, ini Philippe Drouet, ini salah satu jadi kota awalnya majalah inilah gitu. Balik lagi ada Charles Vess, ada Mobius ya, dan lainnya. Nah, betul kan covernya Jim Burns ya. Mungkin kita coba aja, kita kasih lihat ya seperti apa sih interiornya. Ya, ini Charles Vess. Ya, jadi di sini lebih kontribusi untuk beberapa pin art, tapi kita bisa lihat ya style gambarnya lebih bebas gitu loh ya. Bagaimana dia ya, bagaikan ya orang mengerjakan sesuatu yang memang dia pengen ya, suka gitu loh ya. Ini banyak ceritanya lebih ke fantasi. Lebih ke fantasi dan science fiction ya. Sensor kan nih. Nah, makanya nih hal-hal seperti ini dulu saya waktu pertama kali baca mesti hati-hati ya. Ya orang tua saya bisa menegur saya, lebih ke kepala saya ya. Tapi kita bisa lihat ya, waktu pertama kali saya mendapatkan majalah ini juga sebelumnya saya baca mainstream komik lah ya, Spider-Man, Batman, komik-komik silat ya, komik Hong Kong ya. Tiba-tiba saya dikasih majalah ini langsung seperti tidak senonoh tidak senonoh, tapi langsung suka ya, pencerahan banget itu ya, gila banget. Jadi kayak apa istilahnya ya, kalau remaja itu ya buat bahan ya. Bukan buat bahan sih ya, tapi inspirasi banget itu ya. Kita lihat di sini, ini tahun 78, tapi mereka Richard Corben udah eksperimen ya dengan warna-warna seperti ini ya. Pakai cat apa ya dia? Ini makanya nih keren banget ya warnanya. Mungkin kalau mau dilihat detailnya ya, kayak glowing gitu ya. Iya. Dan ini manual. Iya, pasti manual. Tahun itu kayaknya belum ada digital, tahun 78 ya. Iya. Ya. Richard Corben. Ya, ini salah satu komik yang paling populer ya, komik karya dia sendiri ya. Jadi ini mungkin teman-teman tahu soal Image komik ya, di mana mereka mengusungkan creator own komik ya. Nah, ini sebetulnya heavy metal juga seperti itu ya. Bahkan sebelum ada Image gitu. Ya. Ini karena istilahnya antologi ya. Jadi dalam satu majalah kita mendapatkan banyak cerita. Ya. Ini artikel ya? Artikel. Ada juga nih, kalau dulu ada artikel mungkin science fiction atau fantasi gitu. Tapi ini novel biasanya cerpen ya, ini cerpen. Cerpen pendek betul. Nah, di Indonesia kan dulu populer ya. Cerpen. Nah, dari tadi kita lihat warna, tiba-tiba diharapkan yang hitam putih. Tapi kita bisa lihat stylenya berbeda sekali ya. Mirip vokalisnya Nirvana. Ya, Kurt Cobain. Kita lanjut lagi ya. Nah, tapi seperti ini kita benar-benar ya harus baca ya, karena teksnya cukup banyak. Kita lihat ya, nggak seperti teksti banget ya. Ya, teksti banget ya, nggak seperti komik mainstream umumnya ya. Fantasi lagi ya. Fantasi lagi. Fantasi semua sih. Ya, lebih banyak fantasi semua. Dan biasanya
ada yang selesai di satu edisi, tapi ada juga yang bersambung. Ini mostly artisnya Eropa. Ada yang Eropa, ya kebanyakan Eropa ya. Nah ini menarik nih ya, satu komik tapi berbeda ya, kita harus baca seperti ini dan lebih menitik beratkan ke interior ya, berarti ya nuansa ya. Padahal sebenarnya fokusnya cuma di sini. Fokus di sini aja ya, kalau fokus atas itu. Ya. Ceritanya sebenarnya di sini. Orang ini lagi nggak tahu kemana. Iya. Cuman yang kasih lihat, dia pengen ngasih lihat apa sih nih sebenarnya? Ada patung. Iya, ada satu dewa atau tempat pemujaan. Ada lagi. Ya, balik lagi ya, seperti karya Corben tadi ya, warna-warna kita lihat ya, vibrant dan bertabrakan tuh. Dan sepertinya seperti tidak peduli aja mereka ya bikin gitu ya. Saya zaman itu mungkin lagi ngetren itu tren itu kali ya, atau sampai sekarang juga. Apa tuh? Itu warna-warna. Ya mungkin ya. Warna-warna bertabrakan. Iya. Jadi kayak gak bosen tuh tadi berwarna hitam putih, berwarna. Jadi kita hitam putih lagi. Jadi disuguhin komik-komik yang cukup beragam ya. Jadi kalau buat mata sebenarnya dengan ukuran tebel gini sih, buat mata nggak capek banget sih. Nggak capek. Berwarna semua, tapi dikasih untuk istirahat ya. Untuk istirahat. Kalau dalam graphic design tuh ada mata harus beristirahat gitu kan, ada white space istilahnya. Kalau di majalah ini secara keseluruhan white space-nya itu jadi kayak black and white comic gitu. Tapi memang cerita dewasa semua ini. Iya, ini kebanyakan. Ini memang kebanyakan untuk pembaca yang sudah inilah dewasa. Mature reader ya. Mature reader. Ini balik lagi, saya lupa nih siapa yang menggambar nih. Ini kayak Sean Connery nih. Sean Connery. James Bond. Oh iya. Keren. Dan mungkin untuk yang belum tahu ya, kalau di Eropa itu komik di sana itu tidak seperti di Amerika ya, keluarnya bulanan ya, kalau Amerika ya, monthly ya. Mingguan malah. Mingguan sekarang ya. Mingguan. Kalau di Eropa itu tidak ya, mereka bisa 6 bulan sekali, bahkan bisa setahun sekali gitu loh. Ya, jadi karena kalau di sana tuh ada istilahnya ya, komik itu adalah nin art lah ya, seni ke-9 gitu loh. Jadi membuat komik itu ya tidak hanya bisnis ya, itu sebuah karya seni gitu ya. Jadi nggak buru-buru ya. Nggak buru-buru gitu loh. Dan pasarnya memang ada di sana ya. Jadi mereka ya 6 bulan ya nggak apa-apa, nunggu aja gitu loh ya. Ceritanya juga backgroundnya macam-macam ya. Ada orang Arab, ada kan luar angkasa. Iya. Ya mungkin kalau misalkan kita lihat aslinya, saya nggak tahu nih, ini siapa yang bikin nih gambar. Agak terang nih, sorry sebentar ya. Kelihatan ya halamannya. Nah, Mobius langsung. Ya mungkin kalau misalkan dari Prancis kita mesti pahami juga ya, di sana kan negara yang multikultur ya, banyak sekali imigran, jadi ya saya rasa mempengaruhi juga sih ya, budaya-budaya lain untuk datang gitu loh. Nah ini dia ya, tadi kayak lu bilang ya, Mobius ini salah satu ya dedengkotnya lah gitu untuknya, karena yang menarik adalah dia adalah nama samaran ya, nama aslinya Giraud ya, John Giraud ya. Pada saat dia mengerjakan komik cowboy ya, Blueberry, dia menggunakan nama Giraud. Tapi ketika dia mengerjakan komik science fiction, dia mengganti namanya dengan nama Mobius dengan style yang berbeda juga. Kelihatan sih style emang beda ya. Iya. Dan Mobius mungkin untuk yang belum tahu, dia berkolaborasi juga dengan Stan Lee ya, mengerjakan Silver Surfer ya, Silver Surfer Parable ya. Dan apa namanya ya, cukup sukses juga saat itu
ya. Dan dia memang ya kagum lah sama karakter tersebut, makanya dia mau mengerjakan itu. Nah ini ada juga yang tipe konvensional ya, graphic novel nih ya, graphic novel, betul. lainnya graphic novel. Ya. Oke. Ya idealnya kan antologi sebenarnya cerita macam-macam, komik macam-macam artis dikeluarkan secara berkala gitu kan. Iya. Nah kalau di Indonesia tuh ada Cosmic. Oh iya, Cosmic ya. Sama ya Cosmic sih yang terakhir ya. Cosmic itu yang dari Rion ya. Rion itu kan antologi juga. Iya. Sama, nah ini mungkin untuk yang familiar ya, ada yang tahu nih ya? Mungkin silakan komen di segmen komen ya. Barbarella ya, di film yang cukup populer di ada filmnya dulu. Ada filmnya. Dibikin film dari komik ini. Ya. Yang main adalah Jane Fonda. Ya. Jane Fonda itu siapa ya? Jadi bukan angkatan gue nih kayaknya. Gue angkatan muda. Ya Jane Fonda terkenal lah ya. Jane Fonda itu ya? terkenal dan dia punya saudara laki kan yang aktor juga namanya Peter Fonda. Mungkin ada yang tahu film Easy Rider. Itu ya gue jadi berasa tua sih kalau ngomong kayak gini karena gue jelas. Iya. Jelas lo tua lah kalau gue. Iya, gue nggak tahu tuh Jane Fonda. Untuk yang belum tahu mesti nonton Barbarella. Ya, keren banget. Nah, kalau dari skor gimana nih menurut lo nih? Antologi ini. Ya ini unik ya. Ya. Majalah ini ada ups and down-nya lah gue bilang. Tapi yang gue bawa ini bisa dibilang salah satu masa kemasannya gitu ya. Gue nggak bilang yang sekarang jelek enggak gitu lah ya. Karena dipegang oleh yang sekarang masih ada ya? Masih berlanjut terus ya. Udah baru keluar edisi 300-nya. Milestone. Ya. Ada yang suka nyari tuh kalau edisi 100 gitu. Ada kolektor yang spekulan nih. 100, 200, 300, nomor 400 gitu. Banyak tuh yang nyari. Nah, ini kalau dari skor ya edisi 70-an itu lebih mantep lah ya daripada yang baru-baru gitu. Bukan berarti yang jelek banget ya, tapi semua yang dedengkotnya jagoan-jagoannya itu ada di legend-nya itu di edisi ini. Ilustrator legend, komikus legendnya ada di sini. Ada di sini semua ya. Jadi ya dia beberapa kali kepemilikan lah ya dari National Lampoon, terus dipegang lagi sama Kevin Eastman yang buat TMNT. Nah sekarang dipegang oleh Grant Morrison. Nah tapi Grant Morrison sepertinya ingin mengembalikan nuansa seperti ke tahun 70-an gitu ya. Tapi untuk yang edisi ini ya. Jadi berapa nih? Kalau 1 sampai berapa nih? Ya, sama dong, 1 sampai 10 dong. 10. Nah, gue edisi seperti ini gue bisa kasih 8,5 sampai 9. 8,5 apa 9 jadi? Ya udah 9 aja gue kasih deh loh. Kalau gue sih akan ya ini sebenarnya secara art ya oke banget lah ya secara art karena kan variatif dan lu nggak bikin bosen juga. Secara cerita juga kayaknya kebanyakan bersambung juga ya, walaupun ada yang one shot gitu ya. Iya. Jadi mau nggak mau kalau bersambung kita mesti ya continue beli ya. Atau dengan sabar menunggu kalau sudah dialbumkan. Iya. Gue kasih skor 8,5 aja deh. 8,5 aja menurut gue ya. Gimana? Lu mau 8,5 apa 9? Ya nggak apa-apa, main aja. Suka-suka lu aja lah. 8,5 sih menurut gue. Oke. Karena ya itu tadi artnya variatif, cerita juga variatif pasti otomatis kan. Dan tebal juga. Iya. Plus harganya murah. Iya. $1.50 dari tahun 70-an. Sekarang udah $8 majalahnya. $8. Tebalnya sama kan? Sama. Dan sama, sekarang kan? Udah kalau dulu kita lihat, gue nggak bawa sih ya yang edisi baru ya. Kalau yang sekarang nih masih yang edisi ini masih staples ya. Kalau yang sekarang udah punggung, udah ada punggungnya. Udah lem gitu kan. Masih lebih murah daripada standar komik US atau komik Eropa satuan ya. Iya. $8 lu dapat banyak cerita, banyak artis. Ya, murah sih. Lumayan gitu loh. Oke, 8,5. Jadi teman-teman kalau mau beli yang baru masih gampang kali ya.
dapatnya. Ya 8 carilah saudara-saudara di luar negeri. Di Amazon ada, di Amazon. Ya di Amazon bisa, Di Amazon bisa, betul. di eBay. eBay bisa ya. eBay mungkin bisa. Tapi kalau eBay kemarin gue lihat sih kebanyakan edisi klasik sih. Tahun 70-an, 80-an tuh banyak yang ngejual di sana. Tapi ya harganya juga mungkin ya udah digoreng juga ya. Udah digoreng juga. Iya. Tapi kalau cari di toko komik sini agak sulit. Agak sulit karena mereka nggak berani, katanya dari distributor di Amerika ya nggak berani lah masukkan ke Indonesia. Karena kan ini majalah dewasa ya jatuhnya ya. Bakar lagi di sini. Sampai bea cukai nih. Sampai bea cukai nggak lolos. Ya begitulah ya. Jadi sekian untuk hari ini ya. Untuk pembahasannya video bakpao kita hari ini. Sampai ketemu nanti di video bakpao keduanya. Bakpao berikutnya maksudnya. Bahas komik Eropa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tetap dapat notifikasi video bakpao terbaru kita atau video bacol terbaru kita atau video-video yang lainnya tentang industri komik di dunia. Oke, sampai jumpa. Dah.